Shalom, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya selama 1 minggu ini? Amin. Tidak terasa ya kita sudah di penghujung bulan April tahun 2025. Sudah lewat 4 bulan begitu saja. Tapi saya tetap yakin dan percaya pada Tuhan bahwa kita semua hari tempat ini itu juga semua atas pertolongan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan hati yang penuh sukacita untuk bisa memuji Tuhan dan mengenalkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita memulai setiap ibadah kita pada hari ini, saya mau mengundang saudara-saudari, mari kita sama-sama menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Jemaat boleh bangkit berdiri, kita mau sama-sama melakukan pengakuan ini di hadapan Tuhan. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat boleh silakan duduk kembali. Saya mau mengajak saudara-saudari, mari kita sama-sama mau menyapa Tuhan pada pagi hari ini. Sudahkah Anda menyatakan rasa syukur Anda pada Tuhan pagi hari ini? Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau menyatakan rasa sukacita kita dan rasa syukur kita di hadapan Tuhan atas penyertaannya, atas setiap perlindungannya, atas setiap berkat, atas setiap waktu yang Tuhan berikan, juga mungkin untuk setiap jawaban dari setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan setiap harinya. Kita mau bawa itu semua, kita mau berterima kasih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau selalu baik bagi kami Bapa. Engkau yang selalu memegang setiap kami, Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang selalu menuntun kami di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Kau Yesus, Kau kasih-Mu besar. Terima kasih, sungguh besar Tuhan, setiap penyertaan-Mu nyata setiap hidup kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih, sebab Engkau baik Tuhan. Oh Yesus, inilah setiap kami Tuhan. Kami mau naikkan setiap pujian kami. Biarlah Kau jamah kami Tuhan, Kau yang dengar setiap pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami mau yakini Tuhan, di setiap saat, setiap kehidupan kami, Kau begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, besar kasih setia-Mu bagi kami. Di setiap musim Engkau menyertai. Tak pernah Engkau berubah, tak pernah Kau ingkari. Semua janji-Mu pun tergenapi. Perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu Tuhan atas kami. Begitu luar biasa
firman-Mu tergenapi. In every season we will worship You. Amen. Every moment it's Your goodness we pursue. Through the high and every lows, You are faithful and You're true. In every season we know You are good. Terkagum akan indahnya setiamu yang telah terbukti sepanjang waktu. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, semuanya ada hanya karena-Mu. In every season we will worship You. In every moment it's Your goodness we pursue. Through the highs and every lows, You are faithful and You're true. In every season we know You are good. In every season we will worship You. In every moment it's Your goodness we pursue. Through the highs and every lows, You are faithful and You're true. In every season we know You are good. Let's say hallelujah. Haleluya, Kau terbesar. Haleluya, Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan, kemenangan Kau katakan haleluya, haleluya, Kau terbesar. Haleluya, Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan, kemenangan Kau berikan. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. In every season we will worship You. In every moment it's Your goodness we pursue. Through the highs and every lows, You are faithful and You're true. In every season we know You are good. Sekali lagi, in every season we
dan merasakan sukacita yang berlimpah pada pagi hari ini. Yang mau memuji Tuhan, saya mengundang untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sampaikan pujian ini di hadapan Tuhan. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tapi kemudian Tuhan, kita mau sama-sama yakin percaya bahwa Yesus adalah gunung batuku. Amin.
walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, hatimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita sama-sama yakin dan percaya walau badai menerpa, Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan benar, haleluya, kita beri kemenangan untuk Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk boleh duduk kembali. Dan sebelum kita mendengarkan firman pada pagi hari ini, saya mau mengajak saudara-saudari untuk mari kita sama-sama berdoa, khususnya untuk kondisi politik yang di Indonesia, yang mungkin sedang ada desas-desus mau adanya diadakan RUU TNI. Kita mau berdoa untuk segala aktivitas politik yang ada, dan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik itu di Indonesia maupun di tempat ini. Kita mau berdoa biarlah kiranya setiap orang-orang yang bertanggung jawab dan mungkin turut ambil andil dalam memutuskan keputusan terakhir. Kita mau berdoa biarlah kiranya itu semua bisa menjadi keputusan akhir yang terbaik untuk negara kita. Dan juga kita mau berdoa khususnya untuk kondisi politik di dunia ini, terlebih khusus yang mengenai tentang ekonomi dunia. Mungkin ada banyak ketetapan-ketetapan baru atau mungkin tarif-tarif baru yang sedang banyak juga diperbincangkan dari Amerika Serikat. Kita mau berdoa untuk segala suatu aktivitas politik juga tersebut, biarlah kiranya keputusan akhirnya nanti itu juga bisa menimbulkan dampak yang baik juga untuk seluruh kalangan di dunia ini. Kita juga mau berdoa khususnya untuk kita di tempat ini, ada Gembala kita Pak Randy juga beserta keluarganya, untuk setiap pengurus, setiap sel leader, dan juga untuk khususnya untuk setiap jemaat yang di tempat ini. Kita mau bawa itu semua juga di hadapan Tuhan, baik dalam setiap tanggung jawab ataupun keseharian yang kita harus lewati. Kita mau terus bawa itu di hadapan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan bisa terus menuntun kita di tempat ini, baik itu dalam kehidupan rohani juga maupun kehidupan seharian kita. Biarlah kita, apa yang kita dengar di tempat ini itu juga bisa membuahkan hasil untuk kita di kehidupan kita sehari-hari dan untuk orang sekitar kita. Mungkin saudara-saudari juga ada banyak kendala ataupun mungkin problema hidup, atau mungkin ada
kesedihan ataupun mungkin banyak kebimbangan yang masih harus pergumulan yang harus dibawa di hadapan Tuhan, saya mau mengajak saudara-saudari juga boleh untuk sampaikan itu di hadapan Tuhan, karena saya yakin percaya bahwa Tuhan akan terus menerangkan doa-doa setiap kita di tempat ini. Kita mau bawa ini, pujian ini di hadapan Tuhan. Kau ada bersamaku Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita mau katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan, Kau selalu ada. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku mau lewati semua perkenanan-Mu Bapa, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar bagiku. Mari kita bawa setiap doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Bapa. Untuk hari ini Kau boleh berikan nafas yang baru bagi setiap kami. Kau boleh berikan hari yang baru bagi setiap kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur berterima kasih Tuhan, sebab Engkau Bapa, Yesus, bagaimana Kau selalu menyertai kami, Kau selalu menyertai kami, Kau selalu bersama kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan, sebab kami punya Bapa yang begitu
baik bagi kami. Kami punya Bapa yang peduli bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila kiranya Kau membawa Tuhan, kami membawa setiap doa kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau berdoa khusus untuk negara kami Indonesia Tuhan. Di balik setiap keadaan politiknya saat ini, Tuhan mungkin di bawah pemimpinan pembaru Bapa, mungkin ada kesalahan semua adanya. RUU TNI Tuhan, biarlah kira Kau boleh Tuhan, biarlah Kau jamah setiap orang-orang yang mungkin ambil alih dan mengambil keputusan atau mungkin dia Tuhan. Biarlah kira Kau boleh jamah mereka Tuhan, dan jangan biarkanlah negara kami ini mungkin menjadi keras Tuhan. Tapi biarlah apapun yang Kau kehendaki untuk negara kami itu biarlah terjadi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tapi biarlah kira setiap mungkin penduduk negara kami Tuhan, termasuk kami tempat ini, biarlah kira Kau juga boleh berikan hikmat yang penuh bagi kami, sehingga kami juga benar bisa memilih Tuhan mana berita yang benar dan mana juga bukan Tuhan. Dan biarlah kira apapun yang kami lakukan Bapa untuk turut ambil andil dalam keadaan politik di negara kami, itu semua juga adalah sesuai. Biarlah itu semua itu hanya kebaikan yang membuat negara Indonesia menjadi sebagai negara yang semakin lebih maju, semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau bawa itu semua Tuhan. Jangan biarkan negara kami Bapa itu menjadi kacau balau Tuhan. Tapi biarlah kami yakin percaya negara ini akan semakin mempunyai kebangkitan Tuhan di hadapan Engkau. Kami berdoa Tuhan khususnya keadaan dunia ini Tuhan, terutama untuk presiden kandidat Tuhan dari US Tuhan yang sudah mengadakan ide Tuhan untuk mereka setiap tarif Bapak untuk ekspor impor seluruh dunia Tuhan. Biarlah kiranya Kau yang boleh Tuhan ambil andil, Kau boleh berikan hikmat buat beliau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, biarlah mereka juga bisa menentukan setiap putusan baru yang sesuai juga Tuhan. Bukan yang menjatuhkan, tapi semakin memperbaiki Tuhan relasi antar negara maupun juga setiap ekonomi setiap negara-negara yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau bawa itu semua Tuhan. Biarlah Kau juga sebaik kami, anak-anakmu di dunia ini Tuhan. Biarlah kira Kau boleh jamah setiap kami, Kau juga boleh terus berikan kami hikmat Tuhan. Biarlah setiap apapun berita Bapak yang mungkin sedang simpang siur, ada yang sedang berlalu-lalang yang kami tahu Tuhan. Biarlah kira Kau boleh biarkan yang baik untuk kami, keamanan juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan khusus untuk kami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Baik itu ada gembala kami, ada selidara, juga ada pengurus Tuhan, ada pelayan-pelayan, ada juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami bawa ini semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bila Kau boleh berikan jamah, Kau boleh tuntun juga kami Tuhan. Bila secara rohani kami juga Tuhan itu bisa semakin bangkit dan semakin terasa di hadapan Engkau. Dan bila kami Tuhan sebagai anak-anak juga bisa membuahkan hasil-hasil yang baru lagi Tuhan untuk orang-orang sekitar kami. Kami bawa itu semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang menilik setiap hati kami satu persatu Tuhan. Kau yang tahu Tuhan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Tuhan kita mengatakan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang
besar melimpah bagiku. Amin. Terima kasih ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami mengaku bahwa anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan lebih besar dari hidup kami, bahkan lebih besar dari dosa-dosa kami. Dan hari ini ya juga ya Bapa, kami ingin ya Tuhan memastikan itu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berkata, amin. Terima kasih untuk tim ibadah. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Mari berikan salam kepada kiri kanan kita. Salam kita masih ingat ya? Apa salam kita? Saya senang saudara ada di sini. Ya. Katakan kepada beberapa orang, saya senang saudara ada di sini. Katakan juga gitu dalam bahasa Indonesia, sarang hamidah. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Yop saramante sarang hamidah rago, 말씀하세요. 진심으로 dengan segenap hati. Bagaimana ketika kita mendengar orang mengatakan aku mengasihimu, sarang hamidah, rasanya gimana? Enak atau enggak? Ya. Jadi perkataan ini adalah perkataan berkat ya. Semakin banyak kita mendengar perkataan ini, maka hidup kita akan semakin diberkati, semakin dipulihkan. Amin. Sejak kecil ketika kita berkata kepada anak-anak kita sarang hamidah, maka mereka akan bertumbuh sehat secara mental khususnya. Jadi jangan pelit berkata apa? Sarang hamidah. Amin. Tapi jangan salah sasaran. Berbahaya. Jangan sampaikan kepada orang yang sudah punya pasangan, wah bisa terjadi perang dunia ketiga. Jadi katakan kepada orang-orang tertentu, ya, dengan penekanan yang khusus ya. Mari kita melihat bersama-sama firman Tuhan hari ini yang saya kasih judul awal yang sama, akhir yang berbeda. Mari kita baca firman Tuhan. Bagian pertama ini yaitu tentang Yudas dibaca oleh kaum laki-laki. Selanjutnya kaum perempuan, demikian sampai selesai. Laki-laki sudah siap? Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Sekarang kaum wanita. Ya, kaum pria, oh ya, terus masih perempuan di bagian bed. Terus. Laki-laki, oh masih. Oh ibu. Ini laki-laki ya. Oke, 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Kaum wanita, amin, amin. Ya, jadi kita masih dalam suasana hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Jadi saya pikir tidak salah kita merenungkan bagian ini untuk mengingatkan kehidupan kita. Dan jadi kita belajar ya dari seorang Petrus dan juga seorang Yudas. Saya tidak pernah bertemu dengan orang tua yang memberi nama anaknya itu Yudas. Dan saya juga berpikir di sini yang sudah menikah, sudah punya anak dan juga akan menikah, tidak akan berpikir bahwa saya akan beri nama anak saya Yudas. Kenapa orang tidak mau memberi nama anaknya itu dengan nama Yudas? Ya, mungkin kita semua sudah langsung bisa menebak. Karena Yudas adalah seorang pengkhianat. Tetapi sebenarnya nama Yudas ini adalah nama yang punya arti yang sangat indah. Jadi kalau kita pelajari, Yudas ini berasal dari nama Yehuda. Yehuda adalah anak ketiga dari Yakub yang dilahirkan oleh Lea. Ada Ruben, Simeon, Lewi, baru Yehuda. Dan ini mempunyai arti pujian atau pujian kepada Tuhan. Jadi ketika Lea bergumul bagaimana dia bisa merebut kasih Yakub, cinta Yakub, dia berdoa kepada Tuhan. Kalau kau berikan lagi kepada saya seorang anak, maka aku akan memuji-muji engkau. Makanya ketika Tuhan memberikan anak yang keempat, dia berikan nama itu Yehuda. Dan nama ini menjadi nama yang sangat-sangat umum di antara orang Israel. Demikian juga nama ini diberikan kepada Yudas anak Iskariot. Bahkan di dalam Perjanjian Baru kita juga menemukan beberapa orang yang punya nama yang sama, yaitu Yudas. Ada Yudas Tadeus, juga ada Yudas adik Tuhan Yesus sendiri secara lahiriah. Jadi sebenarnya nama Yudas ini nama yang punya arti yang sangat baik. Jadi mungkin kalau kita sudah menikah, punya anak, kita perlu berpikir lagi, nggak apa-apa. Saya kasih nama anak saya itu Yudas, karena ini nama yang baik. Nama Yudas ini memang menjadi tercemar hanya karena pengkhianatan Yudas. Kita akan belajar hari ini bagaimana Petrus dan Yudas dan tentunya murid-murid yang lain. Mereka memulai secara sama. Tetapi tidak berarti mereka mengakhiri hidup mereka dengan benar. Contohnya Petrus dan Yudas. Mereka berdua adalah sama-sama murid Yesus. Sama-sama mereka dipanggil untuk menjadi anggota dari 12 murid utama. Mereka juga sama-sama pernah jatuh, tetapi akhir mereka sungguh berbeda. Jadi yang penting di sini adalah semua orang bisa memulai dengan baik. Tetapi kita juga harus berpikir bahwa kita perlu mengakhiri hidup kita dengan benar. Kita memulai dengan baik, ya penting. Tetapi kita harus mengakhiri hidup kita dengan benar.
Petrus dan Yudas adalah contoh bagi kita semua. Mereka berdua sama-sama memulai dengan baik. Mereka bertemu dengan Yesus menjadi anggota 12 murid. Mereka melayani bersama-sama dengan Yesus. Tetapi yang lebih penting lagi di sini adalah bahwa kita perlu mengakhiri akhir kita dengan benar. Jadi pelayanan kita, kesalehan kita, dan yang lain-lain itu tidak akan menentukan atau tidak menjadi hal yang menjamin apakah akhir kita juga akan menjadi baik. Dalam hal ini kita perlu selalu menjaga hati kita. Jadi memulai dengan baik itu penting, tetapi mengakhiri dengan benar itu jauh lebih penting. Banyak orang Kristen, bukan hanya kaum awam saja, tetapi juga hamba-hamba Tuhan, begitu semangat, aktif dalam pelayanan, rajin dalam beribadah, hidup dalam kesalehan, tapi kadang-kadang sering mengakhiri hidup mereka dengan cara yang tidak baik. Saya sudah menyaksikan bukan hanya beberapa jemaat awam saja, tetapi juga ada hamba-hamba Tuhan. Bahkan beberapa hari ini di Indonesia sempat viral seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat terkenal. Sejak saya kecil juga beliau sudah terkenal. Dia menyampaikan suatu pernyataan yang menimbulkan kontradiksi gitu loh. Yang menimbulkan kontradiksi secara teologis, sehingga ada orang-orang yang mengatakan pendeta ini seharusnya dipecat dari denominasi mereka. Saudari, peristiwa ini sekali lagi mengingatkan saudara-saudara bahwa memulai dengan baik itu tidak akan menentukan bahwa kita juga akan mengakhiri dengan benar. Karena itu kita harus selalu menjaga hati kita masing-masing. Petrus dan Yudas, mereka mempunyai awal yang sama. Sama-sama dipanggil oleh Tuhan. Tapi kita juga harus mengingat mereka tetap adalah manusia. Meskipun mereka mempunyai kelebihan, mereka juga mempunyai kelemahan. Kalau Petrus, dia adalah seorang yang mempunyai semacam kelebihan menjadi seorang pemimpin. Karena kadang-kadang si Petrus ini, dia itu bicara lebih cepat daripada mikir lebih cepat. Kadang-kadang bicaranya itu tapi kemudian baru dia mikir, ini benar atau enggak gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita membaca dalam Alkitab, yang sering paling banyak itu merespon perkataan Yesus itu adalah Petrus. Petrus, di mana-mana Petrus. Jadi memang dia seorang yang mempunyai leadership, jiwa kepemimpinan. Makanya Tuhan memilih dia menjadi semacam pemimpin gereja mula-mula. Sedangkan Yudas, dia juga mempunyai kelebihan. Dia seorang yang mempunyai kelebihan manajerial. Jadi dia pintar mengelola sesuatu. Makanya kas daripada kelompok Tuhan Yesus ini diserahkan kepada Yudas. Yudas yang mengelola uang ini. Siapa di sini yang mengelola uang gereja? Hati-hati ya. Meskipun kita juga punya kelebihan mengelola, tapi juga hati-hati. Iblis bisa menggoda kita. Dan dikatakan Yudas ini sering mencuri uang kas ini. Sering mencuri uang kas. Jadi dia punya kelebihan sama seperti Petrus. Mereka berdua hidup bersama dengan Tuhan Yesus kurang lebih sekitar 3 tahun. Sama-sama mereka punya kelebihan, punya kelemahan, dan sama-sama juga pernah jatuh. Petrus dan Yudas sama-sama dipanggil secara pribadi oleh Yesus. Mereka melihat mujizat, mendengar pengajaran Yesus secara langsung. Namun mereka tetap manusia yang memiliki kelemahan dan keduanya jatuh di dalam dosa. Saya saudara juga harus selalu mengingat kebenaran ini. Khotbah ini sekali lagi bukan hanya untuk jemaat. Khotbah ini juga selalu saya tunjukkan kepada saya. Saya tidak menggunakan kata ganti kalian, tetapi kita. Artinya apa? Semua kita yang termasuk di sini itu adalah objek daripada khotbah ini. Saya juga sebagai hamba Tuhan tidak pernah lepas dari kelemahan. Kalau saya tidak menjaga hati saya setiap waktu, saya bisa jatuh di dalam pencobaan. Lomba lari semua start bersama-sama. Khususnya, nggak ada lari gitu, yang lain itu start lebih dulu, baru yang lain itu nanti nyusul di belakang, nggak ada. Lomba lari itu selalu start bersama-sama, tapi tidak semua orang mencapai garis akhir. Jadi kalau kita masuk dalam perlombaan,
Yang paling penting bagi kita bukanlah startnya itu cepat, tapi bagaimana kita bisa sampai ke garis finish. Paulus pernah berkata, aku sudah menyelesaikan perlombaan. Sebelum dia dipenggal, dia berkata seperti ini. Jadi kita melihat gitu, yang paling penting adalah akhir daripada kehidupan kita. Apakah kita bisa menyelesaikan perlombaan iman kita dengan benar atau tidak? Khususnya pelayanan kita, sekarang kita kan tidak bisa seperti Yudas dan Petrus. Kita tidak bisa bersama-sama dengan Yesus secara fisik, tetapi secara roh kita selalu bersama-sama. Kita mungkin mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang sangat baik. Kita baca Alkitab tiap hari. Kita merenungkan firman Tuhan tiap hari. Kita juga terlibat aktif dalam pelayanan. Kita melakukan ini dan itu. Kita memberikan banyak hal kepada pelayanan Tuhan. Tapi sekali lagi, itu tidak menjamin kekuatan rohani jika kita tidak menjaga hati kita. Hati kita ini hal yang sangat-sangat penting. Seperti yang tertulis di dalam Amsal pasal 23 ayat 4. Mari bersama-sama, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar atau bersumber kehidupan. Tuhan Yesus berkata, dosa itu bukan datang dari luar masuk ke dalam kita. Tetapi dosa itu sudah ada di dalam hati kita. Dan mengalir keluar. Jadi bukan dosa itu masuk melalui makanan yang kita makan, tetapi dosa itu sudah ada di dalam hati kita. Jadi kita perlu menjaga hati kita ini. Dan tentu dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak sanggup menjaga hati kita. Itulah gunanya kenapa Tuhan ketika dia terangkat ke surga, mengirim Roh Kudusnya, penolong bagi saudara-saudara, supaya kita dapat mampu untuk menjaga hati kita ini senantiasa, supaya tidak menimbulkan dosa, dan dosa. Jadi ini indahnya menjadi orang Kristen. Kita bukan orang-orang yang menunjukkan kesalehan kita melalui penampilan luar kita saja, melalui pakaian kita, tidak. Tetapi kita memperlihatkan kesalehan kita melalui hati kita. Dan itu hanya bisa dilihat oleh Tuhan. Tetapi orang lain bisa merasakan hati kita ini benar-benar sudah beres melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, pikiran yang kita sampaikan dan sebagainya. Ini luar biasanya. Jadi kalau kita ikut Tuhan, maka Tuhan akan membereskan hidup kita bukan dari luar dulu, tetapi dari dalam kita. Dan saya sangat bersyukur karena saya bisa menjadi pengikut Kristus. Karena Kristus sendiri mengajar saya gitu, bagaimana saya membereskan hidup saya lebih dulu. Hati saya. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah, pertama tadi awal yang sama. Yang kedua adalah respon yang berbeda. Ketika mereka berdua jatuh, sama-sama jatuh menjelang penyaliban Yesus. Kalau Petrus menyangkal Tuhan Yesus, bukan hanya menyangkal. Yang tadi kita baca adalah Petrus sampai mengutuk Yesus. Saudari, seberdosanya kita, kayaknya kita tidak pernah mengutuk Yesus dah. Kita mungkin berkata, ya sejauh-jauh saya itu mungkin saya tidak akan ke gereja lah. Tuhan, saya tidak akan ke gereja dulu ya. Saya mau istirahat dulu atau gimana gitu. Tapi mengeluarkan mengutuk Yesus, ini sesuatu yang saya pikir sangat-sangat serius. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa dosa atau kesalahan Petrus itu lebih ringan daripada kesalahan Yudas. Meskipun Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak, tetapi dosa Petrus juga itu tidak kalah ringan, tidak kalah berat. Dia berkata tidak mengenal Yesus, padahal murid yang 3 tahun lebih bersama-sama dengan Yesus. Seorang yang pernah dikatakan, di atas batu inilah aku akan mendirikan gerejaku. Tetapi pada akhir penyaliban Yesus, menjelang penyaliban Yesus, dia berkata, aku tidak mengenal dia. Sampai berapa kali, bahkan terakhir mengutuk Yesus. Tetapi bisa kita pelajari di sini adalah,
keduanya meskipun sama-sama jatuh di dalam kesalahan, jatuh dalam dosa, Petrus menangis dan dia mengalami pemulihan daripada Tuhan. Petrus menyesali perbuatannya. Petrus menyesali dosanya. Tetapi dia tidak meninggalkan komunitas. Dia masih ada di dalam kelompok murid-murid. Mereka masih ada bersama-sama. Berbeda dengan Yudas. Dia menyesal juga atas perbuatannya. Tapi masalahnya, dia tidak bertobat, dia tidak datang kepada Tuhan lagi. Dan kita tahu semua bahwa Yudas mengambil jalan pintas. Uang yang dia terima gitu, 30 keping perak, dia buang, dia hamburkan ke dalam bait suci. Dia memilih gitu untuk gantung diri. Sedangkan Petrus, dia terus menyesali. Dan pasti dalam hatinya, dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Karena saya telah berdosa gitu. Dengan mengatakan tidak mengenal Engkau, bahkan mengutuk nama Engkau. Meskipun dia kembali kepada pekerjaannya yang lama sebagai penjala ikan bersama dengan beberapa murid yang lain, tetapi dia tidak meninggalkan komunitas ini. Di sini ada hal yang perlu kita pelajari bersama-sama. Kalau kita jatuh dalam dosa, jangan berusaha untuk menyelesaikan dosa itu dengan kekuatan kita sendiri. Jangan berusaha untuk menyendiri dan berpikir bahwa dosa itu akan terselesaikan dengan berjalannya waktu. Ini adalah hal yang salah. Yang namanya dosa itu selalu berurusan dengan Tuhan. Kita sering menyanyikan pujian bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu jauh lebih besar dari dosa kita. Amin. Katakan amin dengan kuat-kuat. Benar. Ini Injil gitu loh. Jadi Yesus mati bagi saudara-saudara bukan ketika kita itu sudah rajin datang ke gereja, bukan ketika kita itu sudah rajin melayani, bukan ketika kita itu sudah hidup saleh, tetapi ketika saya dan saudara masih hidup di dalam dosa. Amin. Ini berita Injil. Apalagi sekarang kita sudah ada di dalam Tuhan. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita sudah mendapatkan pengampunan dosa. Kita sudah mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Kita telah berpindah dari dalam kegelapan kepada terang. Dari anak iblis menjadi anak Allah. Kalau kita salah, apakah Tuhan akan langsung menghukum kita? Tidak. Bahkan Injil mengatakan, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Ketika kita melakukan dosa, kita harus ingat, dosa tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Seperti Petrus, kita harus belajar bahwa kita perlu berduka karena dosa kita ini. Kita perlu menyesali dan dengan hati bertobat datang kembali kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10 dikatakan seperti ini. Duka cita dari Allah menghasilkan pertobatan. Ini yang Tuhan inginkan dari sana saudara. Ketika kita jatuh dalam dosa, jangan berusaha gitu mendiamkan dosa itu begitu saja. Atau jangan gitu menyendiri, ingin selesaikan sendiri saja. Tapi kita harus dengan jujur menyampaikan kepada Bapa kita di surga bahwa saya telah bersalah. Bahwa saya telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Dia. Ini yang diperlihatkan oleh beberapa tokoh di dalam perjanjian lama. Abraham, kita tahu semua, Abraham sebelum dia itu dijuluki menjadi bapak orang percaya, dia juga adalah orang yang tidak lebih baik dari saudara-saudara. Mungkin dia jauh lebih tidak baik dari saudara-saudara. Di sini ada yang sudah menikah. Kita mungkin tidak akan pernah gitu mengatakan istri kita adalah adik kita. Dan membiarkan gitu orang lain mengambil istri kita untuk menjadi istrinya. Tapi Abraham melakukan itu. Bukan 1 kali, 2 kali Abraham melakukan ini. Tetapi dia juga belajar gitu bagaimana sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dan imannya ini teruji ketika Tuhan meminta dia, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu. Dia melakukan ini. Di sini kita melihat ketika kelemahan kita bawa kepada Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan terima kita, pulihkan kita, dan buat iman kita terus bertumbuh menjadi dewasa. Tapi kalau kita ingin gitu loh, menyelesaikan masalah itu sendiri,
berusaha gitu untuk menyelesaikan pergumulan yang tidak benar ini dengan kekuatan kita sendiri, akhirnya kita jatuh, akan hancur, jatuh ke dalam kebinasaan. Contohnya seperti Esau. Esau tertipu oleh Yakub. Tetapi dia tidak datang kepada Tuhan. Dia berusaha menyelesaikan masalah ini gitu dengan kekuatannya sendiri. Dia ingin balas dendam terhadap Yakub. Akhirnya keturunannya ini menghasilkan orang-orang yang tidak beres. Ternyata Herodes ini juga kan keturunan Edom juga, keturunan Esau. Jadi kita perlu belajar gitu dari tokoh-tokoh Alkitab, bahkan seperti Daud dan juga Salomo. Daud juga melakukan dosa yang serius, luar biasa seriusnya. Dia berzina, bahkan membunuh gitu suami dari wanita yang dia zinahi. Dosa yang sangat-sangat serius. Tetapi ketika Tuhan mengutus Nabi Nathan menegur kehidupannya, dia kembali kepada Tuhan. Dia tahu bahwa dia telah menista hati Tuhan. Dia tahu dia telah menyedihkan hati Tuhan. Makanya kalau kita membaca Mazmur, khususnya Mazmur pasal 52, 53, di situ dia mengungkapkan bagaimana hatinya ketika dia hidup dalam dosa. Dan bagaimana Tuhan memulihkan hidupnya ketika dia mengaku dosa-dosanya. Jadi, penyesalan tanpa pertobatan hanya membawa kita pada kehancuran. Dan Tuhan menanti kita untuk kembali. Bukan hanya sekedar merasa bahwa kita itu telah bersalah atau telah berdosa. Dia menanti saudara ketika kita jatuh untuk kembali kepada Dia, supaya hidup kita dipulihkan kembali. Yang terakhir, akhir yang berbeda. Yang pertama, awal yang sama, baru yang tadi kita pelajari. Yang kedua, respon yang berbeda. Dan ketiga, yang terakhir, akhir yang berbeda. Akhir hidup kita ditentukan itu bagaimana kita merespon dosa yang telah kita perbuat. Sangat disayangkan bahwa Yudas akhirnya merespon dengan hal yang salah, dengan cara yang sama. Hidupnya berakhir dengan kehancuran. Hidupnya berakhir dengan kebinasaan. Dan inilah yang membuat kenapa orang-orang tidak mau memakai nama Yudas gitu untuk disebutkan kepada anaknya. Jika seandainya dia gitu mau datang kepada Yesus, berseru kepada Yesus bahwa dia telah bersalah, Yesus pasti akan memulihkan hidupnya. Hidupnya dipulihkan dan tetap masuk ke dalam hitungan jadi 12 murid Yesus. Tapi sayang, namanya digantikan oleh Matias. Berbeda dengan Petrus. Petrus datang kepada Tuhan, meskipun dia menyesal, dia datang kepada Tuhan tetap bertobat. Ketika dia sedang menjala ikan bersama dengan 6 murid yang lain di pantai Galilea, Yesus yang telah bangkit dari kematian datang kepada mereka. Yesus membakar ikan di pantai, menyiapkan makanan buat mereka. Ketika mereka sedang menjala ikan di laut, saudara-saudari, ketika mereka melihat Yesus, mereka mulai mengenali siapa orang yang sedang ada di pantai. Mereka semua lari dan datang kepada Yesus. Coba kita renungkan seperti apa respon Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus sama seperti manusia yang langsung ngomel-ngomel sama mereka? Petrus, kamu gak boleh lain kali seperti itu ya. Waktu itu saya benar-benar itu terluka hati saya karena pengkhianatanmu. Kamu keterlaluan banget. Apakah Yesus berkata seperti itu? Tidak. Yesus bahkan menyiapkan sarapan buat mereka. Seperti hati seorang orang tua, Yesus membuka hatinya itu lebar-lebar. Mau menerima mereka gitu apa adanya. Murid-murid yang terpencar-pencar saat dia ditangkap. Dia siap gitu menerima mereka ketika mereka mau datang kembali kepada dia. Yesus bukan hanya menyiapkan sarapan pagi buat mereka. Tetapi Yesus menyiapkan penerimaan yang begitu luar biasa untuk memulihkan hidup mereka yang sudah mulai hancur karena rasa penyesalan itu dalam hati mereka. Dan dari pertemuan ini kita melihat bahwa bagaimana Tuhan memulihkan hidup murid-muridnya.
terlebih memulihkan kehidupan Petrus. 3 kali dia berkhianat kepada Yesus, dan 3 kali juga Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku melebihi mereka ini? Petrus menjawab dengan pertanyaan yang sama. Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ini untuk mengingatkan itu. 3 kali pengkhianatan Petrus terhadap Tuhan Yesus. Di sini cara Yesus memulihkan Petrus sungguh-sungguh luar biasa. Dari seorang Petrus yang hidup dengan penyesalan karena telah berkata tidak mengenal Yesus, telah mengkhianati Yesus, bahkan mengutuk Yesus. Yesus kembali pulihkan dia, mengangkat dia kembali, dan menjadikan dia seorang pemimpin gereja mula-mula. Yesus sekali berkata, ikutlah aku, ikutlah aku. Dan Tuhan Yesus menubuatkan bagaimana dia akan mati. Di sini kita belajar itu. Yudas mengakhiri hidupnya karena tidak percaya pada pengampunan Yesus. Saya tidak tahu apakah memang sejak awal Yudas ikut Yesus dengan motivasi yang tidak baik atau seperti apa. Saya tidak bisa mengetahui ini. Tapi saya pikir Yudas juga adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Hanya ketika dia dalam proses mengikut Yesus, dia lebih mengikuti ketamakannya. Dia berpikir bahwa mengikut Yesus demi keuntungan material. Dia berpikir kalau dia ikut Yesus, suatu saat dia akan diberikan suatu jabatan. Menteri Ekonomi. Wah, keren kan? Tetapi ketika dia menyadari, kayaknya Yesus ini nggak akan jadi seorang raja deh. Kan dia kan selalu berkata, aku akan ditangkap, aku akan disiksa, disalibkan, mati. Berarti gagallah impian saya. Kayaknya cita-cita saya itu ingin menjadi menteri ekonomi. Ini kayaknya tidak akan pernah itu tercapai. Akhirnya dia memutuskan, Yesus tidak akan bisa gitu mewujudkan impian saya. Dia adalah seorang yang punya relasi yang luas. Karena itu dia berpikir perlu juga kita dalam situasi ini untuk bertemu dengan para imam. Negosiasi harga. Akhirnya sepakat. Berapa? 30 keping perak. Tetapi daripada itu, yang perlu kita pelajari sini adalah bahwa Yudas yang sudah hidup seperti ini, meskipun dia mungkin bisa lebih jahat daripada ini. Kalau seandainya dia percaya bahwa kalau dia datang pada Yesus, dia bisa mengalami pengampunan, Yudas tidak akan mengakhiri hidupnya seperti ini. Di sini juga kita perlu mengingat gitu. Mungkin hari ini kita masing-masing merasa, oh, saya tidak sejahat Yudas. Saya tidak sejahat Daud. Saya tidak pernah seperti Abraham. Tetapi ingat, kita masih dalam proses perjalanan iman kita. Termasuk saya juga. Bukan hanya jemaat-jemaat biasa gitu yang jatuh dalam perlombaan iman ini. Yang tidak mengakhiri perlombaan mereka dengan baik, dengan benar. Tetapi banyak juga hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa mengakhiri perlombaan iman ini dengan benar. Seorang hamba Tuhan dulu yang pernah pimpin retreat AIC, tahu nggak apa yang dia perbuat? Dia menikahi wanita non-Kristen. Dia meninggalkan imannya, meninggalkan jabatannya sebagai dosen di sebuah sekolah teologi, dan sekarang beralih menjadi imam. Seorang hamba Tuhan, seorang dosen. Seorang misionaris yang melayani di kota di Pulau Sumatera. Dulu namanya Yosef. Datang dengan tekad, dengan semangat, beritakan Injil di sana. Tapi tidak lama namanya berubah menjadi Yusuf. Karena wanita. Saudara-saudari, memulai dengan baik penting. Tetapi juga mengakhiri dengan benar jauh-jauh lebih penting. Karena itu setiap hari kita perlu menjaga hati kita. Betapa indahnya kita itu ada persekutuan seperti ini. Di dalam grup baca Alkitab setahun,
Di situ ada bagian terakhir ditulis, kebersamaan adalah sebuah berkat. Coba katakan, kebersamaan adalah sebuah berkat. Kalau kita punya masalah, sampaikan kepada komunitas. Jangan umumkan. Sampaikan kepada orang yang kita pandang layak untuk mendengar itu masalah kita. Tujuannya supaya Tuhan bekerja melalui persekutuan ini untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi kalau kita mau hidup sendiri, kita lebih rentan gitu dengan kehancuran. Kita lebih mudah gitu untuk menyerah, putus asa, dan akhirnya kita mengambil cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Banyak orang Kristen sudah sekian tahun, hanya karena pendetanya salah khotbah, khotbah yang mungkin ya agak sedikit menusuk hati, langsung bilang minggu depan saya gak mau lagi datang. Khotbahnya kok kayak gitu sih? Masih bersyukurlah pendeta itu gak khotbah seperti Yesus. Tuhan berkata, hai kamu keturunan ular beludak. Kamu sekalian sama seperti kubur yang dicat putih. Luarnya kelihatan bersih tapi dalamnya tulang-tulang. Wah. Saudari, komunitas itu sebuah berkat. Kalau kita punya masalah, datang dalam komunitas. Jangan tinggalkan komunitas. Jangan seperti Yudas, dia berusaha menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Dia tidak datang kepada komunitas 12 murid, tetapi dia memikirkan sendiri solusi dari keadaannya, keputusasaannya pada waktu itu. Akhirnya dia putuskan, ini caranya. Tragis. Belajar dari Petrus. Meskipun dia merasa begitu bersalah, tapi dia tidak meninggalkan komunitas. Meskipun dia gitu, saya pikir dia ngobrol banyak dengan teman-teman yang lain. Jadi Tuhan memberikan komunitas supaya dalam komunitas kita bisa gitu mengalami pemulihan Tuhan, mengalami pekerjaan Tuhan. Kita perlu mengingat bahwa kejatuhan kita masing-masing tidak akan menentukan akhir kita. Sama seperti Yudas dan Petrus. Tapi respon kita kepada kasih karunia Tuhan, itu yang akan menentukan akhir dari kehidupan saudara. Sekali lagi, kejatuhan kita tidak menentukan akhir kita. Tetapi respon kita kepada kasih karunia Tuhan, itulah yang akan menentukan akhir kehidupan kita. Bagi saudara-saudara selalu ada harapan ketika kita ingin percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti sanggup memulihkan kehidupan kita. Tidak peduli seberapa dalamnya saya dan saudara telah jatuh ke dalam dosa. Pernah juga seorang pendeta terkenal di Indonesia. Sangat terkenal. Ketika saya masih SD, saya sudah pernah mendengar khotbah-khotbahnya. Kami pernah mengundang beliau untuk memimpin retreat IC juga. Tetapi ternyata ketika dia datang ke Korea waktu itu, di Indonesia, dia punya skandal dengan WL-nya sendiri. Saudari, tadi ada pendeta juga yang punya skandal, tapi akhirnya lewat. Hamba Tuhan juga punya skandal gitu loh. Tetapi sampai hari ini saya itu masih bisa melihat, menyaksikan dia berkhotbah. Dia pernah bersalah, pernah berdosa, tapi dia tidak meninggalkan Kristus. Dia tidak tinggalkan gereja. Dia datang kepada Yesus, dia tetap ada dalam komunitas, dan Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan dia, dan tetap pakai sampai hari ini. Kalau kita sudah jatuh, ingat, kita tidak boleh diam di dalam kejatuhan. Saudara-saudara, semua bisa jatuh. Saya juga bisa jatuh. Siapapun bisa jatuh. Masalahnya adalah, apakah kita mau lari dari Tuhan, atau kita mau kembali kepada Tuhan? Tuhan mencari gitu, kita yang mau bangkit kembali dari kejatuhan kita. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan berkata bahwa dia datang ke dunia ini untuk mencari orang yang sakit. Dia datang ke dunia ini untuk mencari orang yang berdosa. Karena itu jangan sampai gitu terjebak seperti Yudas. Dia terjebak di dalam rasa bersalahnya saja. Dia berusaha menyelesaikan masalahnya dengan kekuatannya sendiri. Tapi mari kita belajar dari seorang Petrus yang mau datang kembali kepada Tuhan. Ingat bahwa
kasih karunia Tuhan selalu tersedia bagi saudara-saudara. Amin. Seberapapun kita berdosa gitu. Dosa kita semua sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Sudah dibayar lunas ketika dia berkata, sudah selesai. Jadi seberapa besar pun dosa yang bisa kita mungkin lakukan ke depan. Ingat, kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan jauh lebih besar daripada kesalahan dan dosa-dosa kita. Tetapi iblis ingin kita terus terikat oleh rasa bersalah kita. Tapi ingat, Roh Kudus memanggil kita untuk kembali kepada Tuhan, supaya hidup kita dipulihkan kembali. Pilihan hidup kita selalu ada di tangan kita. Awal kita mungkin sama, tetapi akhir kita ditentukan oleh pilihan kita saat ini. Jadi pilihan itu ada di tangan kita. Kepada saudara-saudara semua diberikan kehendak bebas. Tapi melalui khotbah hari ini kita diingatkan, jangan memilih seperti Yudas. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita harus kembali kepada Tuhan seperti Petrus. Tuhan selalu membuka pintu pemulihan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk Ia ampuni, kalau kita mau kembali kepada Dia. Hari ini adalah kesempatan bagi saudara-saudara. Selama kita masih bernafas, bagi kita masing-masing masih ada jalan untuk kembali kepada Tuhan. Amin. Mari kita merespon khotbah ini dengan mengangkat satu pujian yang berkata, sejauh timur dari barat. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau Tuhan tidak hanya mengampuni dosa kami satu kali saja, tapi sekali untuk selama-lamanya. Kami tahu selama kami masih ada dalam tubuh kami yang fana ini, kami Tuhan akan bisa jatuh karena kelemahan-kelemahan kami. Tapi kami juga diingatkan bahwa kasih karunia-Mu jauh lebih besar daripada kesalahan-kesalahan kami, daripada dosa-dosa kami. Kami mau menyanyikan ya Tuhan akan kasih-Mu itu melalui pujian ini bersama-sama. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubiriah laut, kau melemparkan dosaku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Kita pujikan ini dari awal sekali lagi dengan segenap iman kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, betapa besar
kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Sekali lagi, betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunannya Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya tahu seperti apa kondisi kita saat ini. Tetapi kalau kita adalah orang-orang yang sama seperti Petrus, seperti Yudas, ingat bahwa bagi saudara-saudara masih ada pengharapan. Hidup kita tidak akan pernah berakhir di ujung dosa kalau kita menyadari bahwa kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan jauh lebih besar daripada dosa terbesar yang bisa kita lakukan. Inilah berita Injil. Inilah tujuannya kenapa Yesus datang ke dunia ini, mati, mengalami penderitaan di atas kayu salib, supaya dosa yang begitu besar yang telah membelenggu kehidupan manusia itu dapat memiliki solusinya. Pada hari ini Tuhan mengundang kita masing-masing untuk datang ke hadapan kasih karunia-Nya. Jika kita saat ini sedang berputus asa, kita mungkin sedang menyesal, bersedih karena kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, ingat, kasih-Nya, pengampunan-Nya, kasih karunia-Nya sanggup untuk mengampuni kita, untuk memulihkan kehidupan kita masing-masing. Tuhan mengajak kita supaya jangan memilih jalan seperti Yudas, tapi seperti Petrus. Tetap kembali kepada Tuhan, menantikan pengampunan-Nya untuk memulihkan kehidupan kita. Biarkan musik menyanyikan pujian ini. Mari kita berdoa sebentar di hadapan Tuhan bersama-sama. Kita berdoa sesuai dengan keadaan hati kita masing-masing. Kita berdoa bersama-sama. Keluarkan suara kita. Jangan perhatikan orang di samping kiri kanan kita, tapi lihat diri kita di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Ingat, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan atau telah kita perbuat, Tuhan sanggup untuk memulihkan kita. Tuhan sanggup mengampuni kita dan mengangkat kita kembali tinggi seperti Petrus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, pengampunan-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berbicara kepada kami pada siang hari ini. Biarlah kami Tuhan tidak mengikuti jalannya Yudas, tapi kami mengikuti jalannya Petrus yang tetap percaya bahwa kasih karunia Tuhan jauh lebih besar dari semua kesalahan-kesalahan, dosa-dosa terbesar yang bisa saya perbuat. Dan Tuhan sanggup memulihkan kehidupan saya. Tuhan, Engkau mengetahui hati kami masing-masing, Engkau tahu hidup kami masing-masing. Pulihkan hidup kami, Engkau gerakkan hati kami agar kami Tuhan datang kepada Engkau,
datang kepada kasih karunia-Mu untuk menerima pengampunan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kita pujikan sekali refnya bersama-sama. Betapa besar Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu. Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau berikan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi bersama-sama, terima kasih Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami masing-masing akan terus berbicara untuk memulihkan kehidupan kami. Kami akan menutup ibadah ini ya Bapa. Kami sudah membawa persembahan kami. Ini adalah pengakuan iman kami bahwa segala sesuatu yang ada pada kami, bukan hanya materi kami, tapi juga nafas kami, tubuh kami, semua yang kami miliki itu berasal daripada Tuhan. Kami sudah membawa persembahan mingguan kami, syukur, misi, dan juga persembahan perpuluhan. Kami memberikannya kepada Tuhan dengan sukacita, tanpa paksaan, dengan kerelaan hati. Pakailah persembahan ini untuk kepentingan pelayanan-Mu di atas bumi ini. Tolong kami Tuhan, ada di hari Tuhan terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah mata hatimu kepada Dia dan terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan yang jauh lebih besar daripada dosa-dosa kami, kasih Allah Bapa yang tiada batasnya, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu memimpin kami ke dalam kebenaran, yang selalu menjadi penghibur bagi kami dalam duka cita kami, dan menolong kami di dalam seluruh perjalanan kehidupan iman kami. Menyertai setiap jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang mengikuti ibadah ini secara online di mana mereka berada, atas pekerjaan, studi, penelitian, rumah tangga kami, dan seluruh aspek hidup kami, mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Amin. You are good in every season.